Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yusuf Zakaria akan menjelaskan sedikit tentang diagram. Di antaranya yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Oke, kita mulai dari use case diagram saja ya. Oke. Kita perlu mencari tahu apa itu use case diagram. Kita cari dari sumbernya saja. Nah, menurut definisi, use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Jadi, kemudian use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Nah, di use case diagram kita punya yang namanya aktor. Aktor itu gambarnya orang. Kemudian kita punya yang namanya association atau garis ya guys. Kemudian ada namanya include atau yang harus ditambahkan sebelum kita akan menuju atau mengakses aktivitas yang akan kita lakukan di aplikasi. Coba kita praktekkan sedikit. Kita buka aplikasi dia. Di sini kita punya aktor, kita misalkan aktornya admin. Kemudian kita punya use case, namanya aksinya misalnya mengelola data pengguna. Kemudian kita punya use case satu lagi, misalnya login. Nah, kita akan gambarkan bagaimana admin akan mengelola atau akan menggambarkan hubungan admin, aktor, kemudian dua use case selanjutnya. Kita akan gambarkan, kita cari ya, ini association ya, kita bisa turunkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini admin akan atau berinteraksi dengan aplikasi atau sistem untuk yang tujuannya untuk mengelola data pengguna. Tapi sebelum admin melakukan aktivitas mengelola data pengguna, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi kita includekan yang namanya login guys. Kita cari ini. Nah, ini. Salah, warnanya salah. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi ceritanya sih simple sih. Jadi sebelum admin mau mengelola data pengguna, dia harus login terlebih dahulu. Jadi login di sini bersifat wajib yang harus di-include sebelum kita mau melakukan aktivitas dalam sebuah aplikasi. Oke, lanjut saja. Kita lanjut pada activity diagram. Coba kita pelajari sedikit. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Kita cari lagi referensi yang
yang mudah diambil ilmunya. Nah, di sini ada komponen activity diagram, dimulai dari initial state atau bola hitam ini ya. Jadi kita start, sistem kita start itu ditandai dengan bola hitam ini, kemudian endingnya atau akhirannya, kemudian ada activity, atau kemudian ada decision atau cabang, kemudian ada yang namanya merge. Nah, sedikit saja kita akan coba terapkan di sebuah sistem kita. Nah, kita mulai dari start ya. Jadi simbol bola hitam ini namanya initial state. Kemudian kita tambahkan sebuah activity. Kita aktivitasnya misalnya input user name dan password. Nah, jadi aktivitas yang jadi kita akan coba di skema login atau alur login. Di sini kita coba menggunakan skema login, di mana setiap login biasanya selalu ada yang diinputkan. Kita coba inputkan username dan password, kemudian kita pakai decision atau cabangnya ya, atau statement true or false. Kemudian di sini kita pakai transition ya, transition. Kita atur sedikit. Nah, kita transition lagi. Kita atur. Iya, seperti itu. Nah, di decision ini dia akan memproses atau mengecek di mana ketika username dan passwordnya benar, maka si pengguna yang login berhak misalnya melihat data. Jadi seperti ini, dia dapat melihat data. Nah, kemudian kita tutup. Ini seperti ini dia. Nah, jadi di sini dia akan melakukan pengecekan apabila sudah terpenuhi atau iya, maka dia dapat lanjut ke aksi selanjutnya, bisa melihat data, kemudian selesai. Nah, jika tidak, maka kita tutup saja aplikasinya. Dia tidak dapat mengakses atau melihat data, akan tetapi langsung selesai seperti itu. Jika tidak, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kelas diagram. Nah,
kira-kira seperti ini bentuk dari sebuah kelas diagram, di mana terdiri dari nama kelas, atribut, kemudian data metode atau operasi. Nah, definisi kelas diagram sendiri adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML atau di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, kemudian atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Nah, jadi kelas diagram ini menggambarkan serta mendeskripsikan atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Kita cari contoh. Kira-kira seperti ini permodelan dari kelas diagram. Misalnya kita coba praktekkan ya. Coba praktekkan. Kita coba praktekkan di sini. Kita pakai kelas. Kita misalnya untuk kelas, nama kelasnya user, kemudian atributnya kita misalkan pakai username, password, kemudian misalnya role. Ini seperti perumpamaan dari tabel di database ya teman-teman. Kemudian operasi yang dapat dilakukan oleh kelas itu misalnya menambahkan data, add data, kemudian misalnya update data. Nah, kira-kira permodelannya seperti ini. Jadi permodelan ini seperti tabel di dalam database, tetapi ditambahkan metode operasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Deployment diagram adalah suatu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasi hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak atau artefak, bagaimana komponen perangkat lunak atau artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Kemudian dalam deployment diagram ini terdapat beberapa simbol-simbol. Di antaranya adalah package, node, kemudian dependency, kemudian link. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Kemudian node biasanya disimbolkan dengan kubus. Kemudian biasanya mengacu pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yang tidak dapat dibuat sendiri atau software. Jika dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistensikan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Kemudian dependensi, yakni ketergantungan antar node, disimbolkan dengan arah panah yang mengarah pada node yang akan dipakai. Ya, selanjutnya yakni komponen diagram. Komponen diagram atau diagram komponen dalam UML yakni menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antar
antara komponen tersebut. Saat berurusan dengan dokumentasi sistem yang kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Jadi, tujuan dari komponen diagram adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, kemudian membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineering. Kemudian, menjelaskan organisasi dan hubungan antar komponen. Ya, jadi simbol-simbol dalam komponen diagram terdapat beberapa simbol. Simbol pertama yakni package. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Kemudian komponen yakni merupakan komponen sistem ya. Kemudian dependensi, kebergantungan antar komponen disimbolkan dengan arah panah yang mengarah ke komponen. Kemudian simbol interface. Ya, jadi simbol interface disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian ada link seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian komponen diagram yaitu dia menunjukkan bagaimana berbagai elemen sistem telah dikelompokkan bersama atau menjadi rakitan dan hubungan antar komponen-komponennya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya pada sebuah objek pada pemrograman sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State machine diagram berfungsi untuk memodelkan metode life cycle sebuah kelas atau objek yang menunjukkan urutan kejadian sesaat atau status yang dilewati sebuah objek. Transisi dari status ke status lainnya. Ya, kemudian simbol-simbol dari state machine diagram terdapat beberapa, yakni pertama simbol oval horizontal. Ya. Dinamai state, digambarkan dia itu seperti berbentuk segi empat dengan sudut yang membulat. Kemudian titik awal atau start disimbolkan dengan lingkaran dengan warna hitam penuh. Kemudian titik akhir atau end disimbolkan dengan lingkaran. Kemudian terdapat lingkaran lagi di dalamnya yang berwarna hitam. Kemudian guard sendiri seperti dalam kurung yang memiliki sudut. Kemudian selanjutnya yakni point ini disimbolkan dengan garis lurus yang memiliki anak panah. Kemudian event sendiri digunakan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada status. Ya, kesimpulan dari state machine diagram adalah diagram yang menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya menggunakan objek pada pemrograman sebagai akibat dari stimulans yang diterima. Ya, kemudian diagram selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ismiati Enjibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ismiati Enjibu di sini akan menjelaskan tentang communication diagram atau diagram komunikasi. Sebuah diagram komunikasi dalam Unified Modeling Language atau UML adalah versi sederhana dari UML, diagram kolaborasi. UML memiliki 4 jenis diagram interaksi. Yang pertama diagram urutan, yang kedua diagram komunikasi, yang ketiga diagram ikhtisar interaksi, dan yang keempat diagram waktu. Diagram komunikasi memodelkan interaksi antara objek atau bagian dalam istilah pesan berurutan. Diagram komunikasi mewakili kombinasi informasi yang diambil dari kelas, sequence, dan use case diagram yang menggambarkan
struktur statis, dan perilaku dinamis suatu sistem. Namun, diagram komunikasi menggunakan pengaturan objek dan tautan bentuk bebas seperti yang digunakan dalam diagram objek. Untuk menjaga urutan pesan dalam diagram bentuk bebas tersebut, pesan diberi label dengan nomor kronologis dan ditempatkan di dekat tautan tempat pesan dikirim. Diagram komunikasi menunjukkan banyak informasi yang sama, seperti diagram urutan, tetapi karena cara informasi disajikan, beberapa di antaranya lebih mudah ditemukan dalam satu diagram daripada diagram lainnya. Diagram komunikasi menunjukkan elemen mana yang berinteraksi dengan lebih baik, tetapi diagram urutan menunjukkan urutan interaksi berlangsung dengan lebih jelas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sequence diagram atau diagram urutan. Sebuah diagram urutan menunjukkan keberatan interaksi diatur dalam urutan waktu. Ini menggambarkan objek yang terlibat dalam skenario dan urutan pesan yang dipertukarkan antara objek yang diperlukan untuk menjalankan fungsionalisasi skenario. Diagram urutan biasanya dikaitkan dengan realisasi kasus penggunaan dalam tampilan logis dari sistem yang sedang dikembangkan. Diagram urutan terkadang disebut diagram peristiwa atau skenario peristiwa. Diagram urutan menunjukkan sebagai garis vertikal paralel dan berbagai proses atau objek yang hidup secara bersamaan. Dan sebagai panah horizontal, pertukaran pesan di antara mereka dalam urutan terjadinya. Ini memungkinkan spesifikasi skenario runtime sederhana dengan cara grafis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi communication diagram dan sequence diagram. Materi diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Julkia S.Eki. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram objek dan diagram package. Diagram objek adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Objek diagram biasanya disebut sebagai instance diagram karena sangat mirip dengan kelas diagram. Seperti kelas diagram, objek diagram juga menggerakkan hubungan antara objek, tetapi objek diagram memakai contoh-contoh dunia nyata. Kemudian, diagram objek berfungsi untuk mengatur atribut dan hubungan antara contoh di dalam kelas diagram. Berikut contoh diagram objek. Kemudian diagram package. Diagram package adalah diagram atau diagram paket merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case ataupun kelas diagram. Biasanya package digunakan pada kumpulan sistem besar. Sebuah paket diberi nama yang menggambarkan isinya, yaitu memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau dikelompokkan ke dalam package. Kemudian biasanya dipakai pada use case di diagram atau kelas diagram. Kemudian package digambarkan sebagai sebuah directory atau file folder yang berisi model-model elemen. Kemudian package dapat diterapkan pada sembarangan UML, walaupun package secara resmi bukanlah diagram UML, namun kegunaan cukup signifikan.
Package dibuat menggambarkan hing level overview kebutuhan sistem, kemudian menggambarkan hing level over design, kemudian memecahkan sebuah diagram yang mempunyai banyak bubbles, kemudian mengurus struktur kode programming. Setiap package akan mempunyai diagram yang lengkap. Kemudian contoh package bangun ruang terdiri dari kelas kubus, kelas balok, kelas tabung, dan kelas bola. Demikian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.